berat tanggung jawabnya. Pengurus musola dituntut nanti ya. Lah anakmu kok nggak bisa ngaji? Udah tak ngajiin Pak di TPI Darul Ilmi. Lah pengurusnya siapa? Pak Sudarsono. Pak RT-nya siapa? Pak Sudarsono. Kena semua Pak. Nah, di sana ya. Jadi tolong di rumah tidak perlu diajari, diserahkan saja di TPI. Pengajian cukup dipasrahkan oleh guru-guru di TPI. Lu orang zaman dulu begitu Bu. Bapak saya nyerahkan ngaji saya ke guru saya dulu ke kiai. Namanya dipasrahkan, dianterin ya Pak, tolong didik anak saya. Terus pokoknya zaman dulu ya Bu. Kalau nakal Pak, udah jewer aja Pak telinganya, cubit aja Pak. Zaman dulu kan gitu Bu. Dipasrahkan ke guru itu zaman dulu. Sekarang begitu bisa masuk. Gimana Pak? Nah sekarang begitu Pak, repot Pak sekarang Pak. Sekarang repot itu. Guru bisa dikasuskan itu ya. Itu repot ya, sekarang. Nah jadi nanti tolong di rumah tidak perlu diajari lagi, diserahkan. Jadi maunya guru itu ya anak itu cepat bisa. Nanti kok ada kendala, berarti guru yang nyari solusi. Jadi tolong di rumah tidak diajari. Ini tadi gambaran kecilnya seperti itu. Ini jilid 1. Belum nanti naik ke jilid 2. Belum nanti naik ke jilid 3. Jilid 1. Jilid 1 itu nanti tujuannya adalah memberantas bacaan-bacaan yang tidak jelas. Maka anak baca harus jelas. A, H, La, Ma. Maka nanti kalau ngaji anak disuruh buka mulutnya, buka mulut yang keras, jelas, supaya apa? Baca Al-Qur'annya jelas. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nanti anak gitu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Gitu. Ya. Nah, itu apa namanya? Bacanya gremeng. Tahu gremeng enggak? Nah, itu sama Pak. Itu. Jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jelas ya. Dolin. Wow, Akbar. Tolong ini Al-Qur'an. Jadi nanti kalau ngimami agak lama dikit, agak sabar, karena memang harus begitu. Kalau ngimami tahlil nanti agak lama dikit, agak sabar, ya, karena memang Al-Qur'an harus dibaca yang benar. Jangan itu kok imamnya Pak Saiful lama ini, waduh ini alamat lama ini. Jadi ini adalah tujuannya jilid 1, memberantas bacaan yang gremeng, yang tidak jelas. Berikutnya ketika nanti lulus jilid 1, nanti gini Bu, guru hanya berhak menaikkan halaman. Yang menaikkan jilid siapa? Sementara yang naikkan jilid saya. Jadi kalau nanti guru anak selesai jilid, nanti saya tes, saya uji. Misalnya di jilid 1 ditunjukkan langsung mana A, taroka, kholako, nahako, roja'a, hasada, berarti naik. Kalau ditunjuk, misalnya ditunjuk nih anak ditunjuk. Mana? Tunjuk lagi nih. Berarti belum naik. Jadi syarat untuk naik di semua jilid adalah LCTB, lancar, cepat, tepat, benar. Itu syarat untuk naik halaman. Syarat untuk naik jilid harus LCTB.
Maka nanti anak ada buku sambung rasa, penghubung antara orang tua dan guru. Nanti tiap hari akan ada tulisannya, laporannya. Jadi rapotnya rapot harian, bukan rapot per semester. Jadi ngajinya itu nanti rapotnya rapot harian. Halaman 5, tanggal berapa, misalnya jilid berapa, keterangan lanjut apa ulang, nanti tanda tangan gurunya ada di sini. Nanti pakai buku kontrol itu aja. Nanti dibikinkan kalau belum. Lulus jilid 1 naik jilid 2, lulus jilid 2 naik jilid 3. Ini jilid 3 ini Bu. Nah, lulus jilid 3 naik qiraati 4. Ini qiraati 4. Qiraati 4 itu materinya sudah mulai tajwid. Anak belum paham ilmu tajwid, tapi bacaannya sudah bertajwid. Itu nanti naik qiraati 4. Misalnya baca ini, qala amma qalilin la yusbihunna nadimina. Misalnya innaha ula'i la syirzimatun qaliluna. Anak belum paham ilmu tajwid Pak, tapi bacanya sudah bertajwid. Qiraati 4 selesai, naik qiraati 5. Urutannya gitu. Nanti lulus qiraati 4 baru beli buku qiraati 5. Ibu tidak boleh beli buku langsung satu paket. Tidak boleh. Ya, saya jelaskan ya. Jadi nanti meskipun uangnya banyak, Pak, mumpung uang saya banyak ini Pak, saya habis jual motor, ini mau beli buku langsung satu paket, mumpung uangnya belum habis. Nggak boleh, nggak boleh ya. Jadi lulus jilid 1 baru beli buku jilid 2, lulus jilid 2 baru beli buku jilid 3. Itu. Nah nanti selesai qiraati 5 lanjut juz 27. Tadi kayaknya saya bawa nih. Nah ini ada bukunya ya. Ini praktek Al-Quran juz 27. Kenapa dipilih juz 27? Satu, ini ayatnya pendek-pendek. Yang kedua, bacaan idharnya tidak banyak. Kemudian lanjut ke qiraati 6, materi terakhir idhar. Itu adanya di buku 6. Selesai qiraati 6 lanjut ke Al-Quran, baru mulai Al-Quran, melancarkan di Al-Quran. Setelah Al-Quran lancar, nanti naik ke kelas Ghorid. Paham Ghorid Bu? Pemantok-mantok ini Ghorid ya. Ghorid itu bacaan-bacaan yang tidak lazim dalam Al-Quran. Misalnya tulisannya majroha dibaca majriha. Misalnya tulisannya latak mana, tapi bacanya harus latak mana becucu. Pak, latak mana kan ada. Qalu ya abana malaka latak mana ala Yusuf. Kenapa harus becucu? Makanya harus dengan guru. Ngaji Quran itu harus dengan guru. Dan setelah Ghorid anak harus hafal. Latak mana bacaan Isman ialah mencucu di tengah-tengah lungung. Terdapat di surah 12 Yusuf ayat 11 juz 12. Itu harus hafal. Terdapat di surat apa, di juz berapa, ayat berapa, itu harus hafal. Setelah Ghorid selesai, baru nanti naik ke kelas tajwid. Naik ke kelas tajwid. Tahu tajwid Bu ya? Kalau tajwid tahu ya? Apa itu bigunnah apa Bu? Tak kasih uang kalau tahu. Misalnya gitu. Apa yang dinamakan ikhfa? Apa Bu? Hah? Nah, jadi nanti belajar ilmu tajwid, anak diajari tajwid. Misalnya hukum nun sukun dan tanwin ada berapa? Hukum nun sukun dan tanwin ada 5. Hitung bihunna, hitung bilahunna, iqlab, idhar, ikhfa.
Apa yang dinamakan itu bigunnah ialah setiap mensukun dan tanwin bertemu salah satu huruf ya wawu mim nun. Contoh bertemu ya limai yaro wujuhu yaumaidin ayyatuba liqaumi yuqinuna. Misalnya apa yang dinamakan infa ialah setiap mensukun dan tanwin bertemu huruf 15 tata jim tata zai sin sin sodo todo fa fa. Contoh min tahtiha takma'an sajadah. Itu tajwid, itu dipelajari terakhir. Jadi anak sudah bisa membaca Al-Quran mujawwad murattal, baru diajari ilmu tajwid. Bukan belum bisa ngaji beli buku tajwid, nanti salah, tahu teorinya tidak tahu prakteknya. Jadi setelah nanti termasuk harus bisa murai. Misalnya ini kalimat wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Misalnya diurai wa inna gunna laka la ajr qal qala subra ra tafin ron gom idhar ghairu tafin mamnun idhar syafawi nun. Mat alif disukun. Apa yang dinamakan mat alif disukun? Mat alif disukun ialah setiap atau bi bertemu huruf itu dibaca waqaf. Nah, insya Allah kalau selesai nanti anak-anak bisa membaca Al-Quran, menguasai phonem, menguasai tajwid. Sampai sini paham? Paham Bu? Ada pertanyaan?